warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Mariana Putri Rizky. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai isolasi pada protein. Nah, langsung saja kita memasuki pada pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai apa itu definisi protein. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida yang mengandung unsur-unsur C, H, O, N, dan ada pula yang mengandung unsur S dan P. Nah, selanjutnya protein terletak di dalam sel makhluk hidup, terutama dalam membran sel baik itu pada sel hewan maupun pada sel tumbuhan. Nah, di sini protein juga memiliki sifat-sifat. Di antaranya yang pertama, protein mempunyai sifat titik lebur besar dibanding senyawa karboksilat dan amina. Yang kedua, dalam larutan dapat membentuk ion Jupiter. Yang ketiga, mempunyai momen dipol besar. Yang keempat, bersifat atmosfer dan bersifat elektrolit, yaitu kurang basa dibanding amina dan kurang asam dibanding karboksilat. Nah, selanjutnya mempunyai pH isoelektrik, yaitu pH pada saat asam amino tidak bermuatan. Dan yang terakhir, mempunyai kurva titrasi yang khas. Nah, di sini protein juga memiliki struktur. Nah, di mana struktur protein merupakan sebuah struktur biomolekuler dari suatu molekul protein. Setiap protein, khususnya pada polipeptida, merupakan suatu polimer yang merupakan urutan yang terbentuk dari berbagai asam amino, atau urutan ini biasanya disebut sebagai residu. Nah, selanjutnya kita memasuki pada isolasi protein. Apa itu isolasi protein? Isolasi protein merupakan suatu cara untuk yang digunakan memisahkan protein dari makromolekul lain yang tidak diinginkan. Nah, secara sederhana, proses dari isolasi protein ini konsepnya sama dengan isolasi DNA. Hanya saja, isolasi protein menggunakan buffer lisis untuk melisiskan sel. Nah, selanjutnya, tujuan dari isolasi protein juga untuk dapat mendapatkan protein dengan tingkat kemurnian yang tinggi, sehingga kemudian dilakukan analisa lebih lanjut. Isolasi protein juga adalah produk turunan yang memiliki kandungan protein hingga 90% dalam berat kering. Tahapan dalam isolasi protein biasanya terdiri dari dua tahapan, yaitu tahapan penghancuran sel dan pemisahan partikel tertentu dari suspensi melalui sentrifugasi. Nah, isolasi protein juga menurut para ahli, yaitu menurut Mili pada tahun 2009, protein-protein tertentu dapat diendapkan dari campuran bermacam protein. Pengendapan dapat dilakukan dengan penambahan zat kimia tertentu, yaitu pada garam netral seperti amonium sulfat atau salting out, pelarutan organik seperti aseton dan etanol atau zat pengendap atau asam triklorosetat. Sebelum dilakukan pengendapan, dilakukan proses penghancuran sel terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan senikator. Kemudian, filtrat hasil senikator tadi disentrifugasi untuk menghilangkan komponen lain yang mengganggu kemurnian dari protein. Nah, di sini juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pada isolasi protein. Nah, yang pertama ada suhu, yang kedua ada pH, yang ketiga ada radiasi, yang keempat ada pelarut organik, yang kelima ada ion logam, yang keenam ada enzim-enzim, yang ketujuh ada pelakuan mekanis, dan yang terakhir yang kedelapan ada penambahan garam. Nah, selanjutnya ada proses
sebelum sentrifugasi. Nah, di mana ditambahkan amonium sulfat untuk presipitasi garam secara salting out, di mana sehingga ia menyebabkan interaksi hidrofobik antar molekul protein. Interaksi hidrofobik ini antara molekul protein akan mengakibatkan keralutan protein menjadi rendah dan akan mengakibatkan penggumpalan, sehingga mudah dapat dipisahkan dengan sentrifugasi. Penggunaan amonium sulfat lebih didasarkan pada sifat kelarutannya yang tinggi, tidak merusak struktur protein. Nah, selanjutnya ada proses sentrifugasi. Nah, prinsip utama sentrifugasi adalah memisahkan substansi berdasarkan berat jenis molekul dengan cara memberikan gaya sentrifugasi, sehingga substansi yang lebih berat akan berada di dasar, sedangkan substansi yang lebih ringan akan terletak di atas. Supernatant pellet memiliki bobot lebih rendah, memiliki bobot lebih tinggi setiap untuk dideteksi. Nah, kesimpulannya, di mana tujuan isolasi protein yaitu untuk memisahkan protein dari bahan lain seperti lemak dan karbohidrat. Isolasi protein juga memiliki tahapan dalam isolasi protein. Biasanya terdiri dari 2 tahapan, yaitu penghancuran sel dan pemisahan partikel tertentu dari substansi melalui sentrifugasi. Baiklah, itulah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.